Jumpa lagi bersama AZW Otomotif yang akan selalu menemani kalian dengan beragam info terupdate seputar Grand Prix dunia. Simak baik-baik ya, jangan lupa like, comment, and subscribe. Hai Sobat GP, masih ingat dengan Andrea Iannone, pembalap agresif dari Italia? Kali ini ada kabar dari Andrea Iannone yang siap kembali ke MotoGP. Dia adalah satu-satunya pembalap yang diketakuti Marc Marquez. Hukuman skoret mantan pembalap MotoGP, Andrea Iannone, akan selesai tahun ini. Persiapan mulai dijalani The Maniac untuk kembali ke kompetisi. Andrea Iannone sebelumnya mendapatkan sanksi larangan beraktivitas di dunia balap setelah kalah banding dalam kasus dugaan doping yang menjeratnya pada Desember 2019. Kini pemenang 13 lomba Grand Prix tersebut mulai memamerkan latihannya. Dilansir dari GP1, Iannone menggeber motorsport Aprilia RS V4 di sirkuit Italia bersama pembalap penguji Ducati Michele Prio pada Sabtu 18 Februari 2023. Potensi kembalinya Iannone ke lintasan balap menjadi topik yang mencuri perhatian. Sebabnya adalah Iannone dipandang sebagai salah satu talenta terbaik di MotoGP yang gagal memaksimalkan potensinya sebagai calon pembalap juara. Iannone menunjukkan kecepatannya sejak berlomba di kelas 125cc, kategori yang telah diubah menjadi Moto3. Puncak karir Iannone terjadi di kelas Moto2, di mana dia menempati peringkat 3 klasemen akhir selama 3 musim berturut-turut pada 2010 sampai 2012. Iannone menjadi salah satu pembalap yang konsisten bersaing dengan Marc Marquez yang saat itu mendapat cap si baby alien. Soal gaya balap Iannone dan Marquez sebenarnya hampir mirip karena sama-sama agresif. Bedanya adalah Iannone membawa tingkah gilanya ini keluar lintasan. Salah satu kegilaan di Crazy Joy menghalanginya untuk menikmati kesuksesan bersama Ducati. 6 tahun sebelum Ducati memutus pancaklik gelar baru ini, tepatnya pada 2016, Iannone pergi karena tidak puas dengan tawaran untuk memperpanjang kontrak. Padahal Ducati masih berbaik hati memilih Iannone setelah kecelakaan yang disebabnya pada MotoGP Argentina saat itu. Upaya Iannone menyalip rekan setim Andrea Dovizioso untuk posisi kedua di tikungan terakhir menggagalkan rencana pesta podium ganda Ducati. Manajer Iannone, Corla Parnat, membeberkan 5 menit sebelum Dovizioso menyepakati tawaran Ducati pada Senin pagi setelah insiden. Iannone dihubungi lebih dahulu. Apa yang terjadi berikutnya menjadi sejarah. Dovizioso mencetak keberhasilan Ducati hingga 3 kali menjadi rival terbesar Marquez. Bagaimana dengan Iannone? Terbuang dari Suzuki karena blunder dalam pengembangan. Kemudian gagal menikmati kebangkitan Aprilia karena terlanjur terjegal kasus doping. Mungkin dia juga akan mengubah sejarah Ducati, kata Pernat. Mengenang kembali seperti dikutip dari GP1, saya tidak tahu apakah dia bisa mengalahkan Marquez. Mungkin tidak. Tapi harus dikatakan bahwa Marquez selalu bilang Nana adalah satu-satunya pembalap yang ditakutinya, kata Pernat dalam duel jarak dekat di Moto2. Dia mengalahkannya beberapa kali dalam wawancara terpisah dengan Mount Onwards pada Januari lalu. Pernat masih meyakini bakat Iannone masih ada. Kendati menepi dari lintasan selama 4 musim, Pernat membeberkan Iannone selalu berlatih keras dan tidak meninggalkan dunia balap motor. Kendati mendapat sanksi berat, juga soal fakta Iannone akan berusia 35 tahun saat hukumannya berakhir, Pernat mengambil penampilan kompetitif Valentino Rossi di usia senja sebagai pembelaan. The Doctor, mungkin kita sudah lupa, hampir memenangkan MotoGP pada usia 36 tahun, ujar pria yang juga menaungi pembalap Ducati Enea Bastianini itu. Ambisi Iannone untuk kembali ke kompetisi tampaknya terinspirasi dari keberhasilan Marc Marquez bangkit dari keterpurukan pada 2020. Keduanya sama-sama mengalami nasib naas
pada musim yang sama ketika Yannone dilarang tampil untuk pertama kali. Marquez harus absen selama hampir semusim. Penyebabnya adalah cedera patah tulang lengan kanan yang dialami Marquez. Dari kecelakaan saat itu, balapan MotoGP Spanyol ketika Marquez akhirnya finish pertama pada GP Jerman 2021. Kemenangan perdananya setelah badai cedera. Yannone, saya tahu bagaimana rasanya untuk terjatuh dan bangkit lagi, tulis Yannone. Bukan mengeluh, Joan Mir justru khawatir dengan motor Honda. Pembalap tim Repsol Honda Joan Mir menilai masih banyak kekurangan yang ia rasakan saat mengendarai motor RC23V di tes pramusim MotoGP 2023 di sirkuit Sepang. Selama 3 hari melakukan uji coba, Mir merasa kurang puas sebab ia merasa Honda masih tertinggal dari rivalnya, terutama dari Ducati dan Aprilia. Mir mengatakan Honda masih mempunyai kekurangan ketimbang pesaingannya. Juara MotoGP 2020 itu mengakui Honda masih tertinggal dari Aprilia dan Ducati. Bagus untuk menjadi sangat kompetitif setelah mengendarai motor hanya 3 atau 4 hari. Tapi kamu masih jauh terutama dari Ducati dan Aprilia, jelas Mir dilansir dari Motosan, Minggu 19 Februari 2023. Saya bersenang-senang dan berkendara lebih baik setiap hari. Ternyata kami kurang traksi dan kami tertinggal terutama di lap tercepat, sambungnya. Mir sendiri berhasil finish di posisi ke-12 pada hari ketiga tes pramusim MotoGP 2023 di Malaysia pada 12 Februari 2023 lalu. Mir tertinggal 0,895 detik dari pembalap tercepat Luca Marini Pierre Forsey 1 menit 57,889 detik. Butuh waktu beradaptasi agar cocok saat menunggangi Honda. Pengalaman pertama pun dilakukan Mir saat melakoni tes pramusim MotoGP 2023. Sejauh ini, Mir mengaku senang dengan proses adaptasinya dengan motor Honda. Namun ia masih merasakan kekurangan di kuda besi milik tim berlogo sayap mengepak tersebut. Saya senang dengan 3 hari tes pramusim itu. Saya bisa belajar banyak dan berkendara lebih banyak dengan gaya yang dibutuhkan Honda. Dan saya suka berkendara dengan cara itu, pangkas Joan Mir. Jadi bagaimana nih kalau menurut kalian? Tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar ya. See you.